kita tinggal nurunin sebenarnya kayak gitu ya. Kemudian ini membuat perencanaan konsep aja dulu gitu. Kadang-kadang kita sibuk lupa, tapi ide itu juga bisa datang kapan aja kan. Kalau kita nggak tulis, kalau kita nggak catat, minimal di handphone, kadang-kadang kelar lagi tuh, buyar lagi, nggak tahu kemana. Konsep setelah diunggah, kemudian dipantau gitu. Jadi kita dari perencanaan ini nggak sekedar setelah diunggah sudah gitu ya, tapi jangan lupa tadi ada respon, kita mantau, oh ternyata followers saya suka banget nih kalau saya kasih konten tentang A atau tentang B, yalah nanti saya bikin lagi tentang ini, ternyata bagus nih gitu. Terus menambah followers dan subscribers, ini penting nggak Bapak Ibu? Ini tantangan banget ya sebenarnya ya, bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk kementerian, lembaga, unit kerja dan lain sebagainya. Pertanyaannya dulu selalu bagaimana meningkatkan followers dan subscribers. Padahal sekarang udah bergeser sebenarnya ya. Sekarang algoritmanya kemana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Viewers. Orang bisa nggak follow kita, tapi yang nge-view video kita sampai ratusan ribu sampai sejuta bisa, sangat bisa, gitu. Jadi apakah kita balik lagi, apakah nanti jumlah followers dan subscribers ini penting nggak sih gitu? Penting nggak penting atau sebenarnya nggak penting? Yang penting video saya ternyata banyak yang akses, banyak yang suka, banyak yang nonton. Viewsnya itu kan kekuatannya, betul. Jadi sekarang mungkin likes kita bisa berapa? Beberapa puluh, beberapa ratus. Tapi yang views coba dicek ya, dipantau yang rajin gitu. Yang views berapa sih gitu? Bisa jadi berapa kali lipat, berapa puluh kali lipat gitu. Itu juga jadi kekuatan. Jadi kita harus pahami dulu yang penting ini apa gitu. Terus konten kekinian ini juga sebenarnya tantangan ya. Udah menentuin jenis konten, kemudian menjaga konsistensi itu juga PR, membuat perencanaan di antara kesibukan itu juga PR, ditambah beban menambah followers, subscribers. Ini apa aku tutup aja ya followers nggak nambah-nambah gitu misalnya. Putus asa. Padahal belum dicek viewsnya ternyata banyak gitu misalnya. Terus bikin konten kekinian pula, ya ampun, aku lihat anak-anaknya udah gak sanggup ngikutin mereka ya ampun, bikin konten dengan bahasa-bahasa terkini, Sigma, Mewing, apalagi Didi. Terus aku lagi harus ngejar konten kekinian seperti apa sih gitu. Jadi kita memang berkejaran dengan tren. Sebenarnya sama. Kami memilih tren mana yang bisa kami ikuti, masih relevan, masih cocok, mana yang enggak semua tren sebenarnya harus diikuti, tapi paling tidak kita tahu, mau terbuka lah, mau belajar gitu. Apa sih yang sekarang lagi disukai mereka? Misalnya menjahit konten adegan orang berundung atau jatuh, tiba-tiba gurunya nongol, sebentar lagi pengumuman, lalalala gitu. Itu bisanya gitu. Terus apalagi ya sekarang menjahit itu sering ya, menjahit konten itu di TikTok, di Reels gitu. Menjahit kan Pak? Iya. Ngejahitnya modern Pak, nggak pakai singer Pak. Jadi konten kekinian seperti apa sih yang masih relevan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita adopsi atau kita beradaptasi dengan itu gitu. Sehingga kita nggak kelihatan, kita nggak ketinggalan banget kok, tapi masih relevan, balik lagi relevan. Boleh lanjut? Nah, kriteria konten edukatif sekarang seperti apa? Balik lagi. Satu hal, bukan menggurui tapi memberi pemahaman, gitu. Ini lebih ke cara penyampaian sih sebetulnya. Kalau kita sebagai guru, pengajar, tenaga pendidikan, pasti kita tuh ingin sharing sesuatu ya, memberikan tips and tricks dari point of view kita gitu. Dan itu nggak apa-apa banget, itu bagus banget. Ada beberapa guru yang saya follow, saya senang banget. Ada namanya Pak
Dion RMD dari Banyuwangi, dari Jawa Timur. Ada Pak Nova kalau nggak salah, dia suka bikin ide-ide mengajar di kelas, itu saya follow juga. Yang saya perhatikan mereka memang memberikan tips and trick mengajar, tapi bukan sifatnya menggurui, tapi memberi pemahaman atau memberi contoh nyata di kelas mereka seperti apa. Bukan memamerkan pengetahuan, tapi mengajak. Gitu. Kita tuh mungkin suka lupa ya. Ada tuh di caption atau di konten yang namanya call to action. Setelah kita ngasih tahu, jangan lupa kita ajak nih. Yuk, mari, ayo. Jangan lupa, misalnya kayak gitu. Jadi ada interaksi, ada followers kita tuh kerasa dianggap, gitu. Jadi teman, ada kedekatan di situ. Jadi kita nggak ngomong satu arah, tapi seakan-akan kita menjadikan mereka bagian dari media sosial kita, dari kehidupan kita di media sosial. Kemudian tadi valid dan relevan. Buatlah sesuatu kriteria yang edukatif itu tetap valid dan relevan. Saya Bapak Ibu dekat sekali dengan dunia anak PAUD. Buatlah sesuatu yang relevan, yang dekat dengan dunia mereka. Bagaimana mencuci tangan yang baik misalnya. Bagaimana poin of view Bapak Ibu sekolah PAUD yang baik gitu. Kalau Pak pernah bikin konten misalnya PAUD di lingkungan kerja idealnya seperti apa sih gitu. Secara jarak dekat misalnya seperti itu. Hal-hal yang mungkin sederhana tapi tidak semua orang tahu. Terus kemudian setelah itu semua kita refleksi nih, bukan pijet, refleksi. Satu, kira-kira kalau kita di sisi followers, mereka ngerti sih, mereka ngerti gak sih apa yang kita sampaikan gitu. Ini juga sering sih saya sampaikan ke teman-teman di medsos atau di rekan-rekan yang magang. Biasanya rekan-rekan magang itu dari SMK atau dari kuliah. Coba ya kalau teman-teman bikin konsep, jangan semua isi majalah, isi di berita online itu semprotin semua gitu jadi konten. Cuma kita bikin buku, bukan bikin konten gitu. Coba kalian posisikan diri sebagai followers. Kalau kalian nemuin konten kayak gini, kalian baca nggak sih? Gitu. Kalian suka nggak? Bakal suka nggak lihatnya, bacanya? Jangan-jangan iya ya, pusing banget nih bacanya, banyak banget yang mau disampaikan. Gitu. Kalau yang banyak, taruh aja di laman. Nggak usah di medsos. Di medsos itu kan pemantik ya, hanya beberapa poin misalnya, terus kita arahkan ke laman itu bisa untuk lebih lengkapnya di laman. Gitu. Tapi apa yang mau kita sampaikan? Ngerti nggak? Nyampe nggak pesan kuncinya? Orang kan kalau di media sosial tuh scroll ya, scanning aja, baca sekilas. Kalau udah nggak menarik, ditinggal sama dia. Gitu. Apalagi kalau dia nggak ngerti ini maksudnya apa sih? Kok hidup udah susah malah diajak PR-nya kayak gini tuh banyak banget ya. Tebak-tebak gitu. Ini artis inisial AB dan MM bukan Nadiem Makarim. Ada apa sih mereka gitu? Kita disuruh nebak PR-nya berat banget. Ngerti nggak sih mereka ini udah maksud gitu dengan memantik, dengan caption atau dengan gambar? Gitu. Apakah pengikut kemudian setelah mereka membaca atau mengikuti tutorial dari kita misalnya atau tips and trick dari kita, apakah kemudian mereka punya cara pandang baru, point of view baru, sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari, namun kemudian oh iya bener juga nih, wah oke juga nih saya save nanti saya bikin juga yang lebih relevan sama sekolah saya misalnya seperti itu. Ada penyadaran gitu kan. Kemudian apakah kemudian pengikut dapat mempraktikannya? Itu. Pak, ini ada yang kedinginan Pak di sini Pak. Saya hasilnya dikecilin. Ini dulu ya. Langsung soalnya. Apakah pengikut dapat mempraktikkan? Ketika kita menyampaikan tutorial tertentu, kiat-kiat tertentu,
cara-cara tertentu, apakah itu cukup mudah untuk dipraktikkan misalnya? Jangan